Shalom saudara, ada sukacita? Amin. Kalau amin tunjukkan senyum yang terbaik dulu di teman kanan kirinya ya. Benar gak ada sukacita ya? Saudara, kita mau buka di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kita akan belajar dari Nabi Elia dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-29. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Perikopnya adalah apa? Mulai dari Ahab menyembah Baal ya. Kita nggak akan baca dulu semuanya, kita buka terlebih dahulu. Kita sudah tahu saudara bahwa kisah dari Nabi Elia saudara hidup di zaman Raja Ahab saudara. Raja Ahab. Ahab adalah salah satu raja Israel dan ternyata Ahab adalah seorang raja Israel yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Ahab menikah dengan seorang yang bernama Isabel atau Isabel gitu ya. Isabel saudara. Isabel dan menyembah Baal. Dari situlah kisah dari Nabi Elia dimulai saudara. Ketika kita lihat bahwa Tuhan akhirnya menyuruh Nabi Elia untuk memperingatkan Ahab. Bahwa Ahab yang menyembah Nabi Baal, saudara, yang menyembah kepada Baal, itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dan memperingatkan mereka bahwa akan ada masa-masa kekeringan, ada masa-masa kelaparan jika mereka tidak bertobat, saudara. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 kita akan baca, saudara. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintahkan 22 tahun namanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbal, raja orang Sidon menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung yang meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan diucapkannya dengan perantaraan Yosia. Selanjutnya saudara pasal yang ke-17, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Selanjutnya saudara, kalau kita lihat terjadi kekeringan saudara, ya, terjadi kekeringan. Dan kalau kita lihat saudara pada masa-masa itu 3 tahun terjadi kekeringan, dan pada akhir tahun yang ketiga Tuhan berkata kembali kepada Elia, perlihatkanlah dirimu kepada Raja Ahab. Ahab sudah begitu stres dengan kekeringan itu, tidak ada embun, tidak ada hujan selama 3 tahun. Sampai akhirnya mengirimkan Obadya kepala istana untuk mencari daerah yang masih ada rumputnya, yang mungkin masih ada airnya saudara. Sampai akhirnya Obadya bertemu dengan Elia, dan di sana Elia mulai bertemu dengan Ahab kembali setelah 3 tahun saudara. Dan setelah 3 tahun itu saudara, ketika Elia bertemu dengan Ahab, Elia menantang nabi-nabi Baal. Ya, pada pasal yang ke-18, Elia di Gunung Karmel, kita tahu ceritanya saudara, bahwa saat itu Nabi Elia menantang Nabi Baal bahwa siapakah Allah yang hidup itu? Apakah jika engkau memiliki Allah yang hidup, jika Baal yang kau sembah adalah hidup, ayo kita menantang
kita dirikan mezbah dengan seekor lembu, engkau berdoa, engkau meminta kepada Baalmu, Allahmu, apakah bisa menurunkan api tanpa memberikan api atau minyak sebelumnya, ya, menyambar mezbah itu. Dan kita lihat saudara, ketika nabi-nabi Baal sebanyak 450 nabi itu berdoa kepada Allah mereka, mereka meminta api dari pagi, tengah hari sampai petang, bahkan mereka noreh-norehkan badannya dengan pedang, dengan tombak sampai bercucuran darah, saudara. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu dan sampai malam pun tidak muncul seperti api pun, saudara. Kemudian Elia berkata, silakan, aku akan persiapkan mezbahku, aku akan mempersiapkan mezbahku, bahkan buatlah parit di sekeliling dari mezbah yang aku buat. Lalu meminta mereka untuk menuangkan air di atas mezbah itu. Dituangkan air beberapa buyung. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai air itu mengalir di sekeliling parit itu, saudara. Mengelilingi mezbah itu. Kemudian Elia berdoa, saudara. Apa doanya, saudara? Ayat yang ke-36. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Israel, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas perintahmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkau yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu apa yang terjadi, saudara? Turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara, ini suatu mujizat yang Tuhan berikan pada waktu itu. Tuhan menyatakan kuasanya, menunjukkan kuasanya bahwa dialah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, saudara. Elia mengalami suatu kemenangan, mengalami suatu mujizat di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat selanjutnya, saudara, Elia berkata, bunuhlah 450 nabi-nabi Baal itu dan mereka semua mati, saudara. Kemudian Elia pergi dan berkata, sebentar lagi akan turun hujan untuk mengakhiri masa kekeringan 3 tahun. Dan benar terjadi hujan yang sangat lebat. Dan kemudian Elia pergi. Ketika Ahab berkata kepada istrinya bercerita, 450 nabi Baal telah mati karena seorang yang bernama Elia. Isabel marah dan menyuruh orang untuk membunuh Nabi Elia. Dan kita lihat, saudara, Elia di Gunung Horeb pasal yang ke-19. Elia ketika dia mendengarkan berita itu, saudara, apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, pasal 19 ayat yang ketiga. Maka takutlah ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, saudara. Saudara, Elia, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saudara, kisah dari Elia. Baru saja Elia mengalami masa-masa kemenangan, melihat mujizat yang terjadi di depan matanya bahwa Tuhan menyambar begitu, menunjukkan kuasanya yang dahsyat, saudara. Tetapi seketika dia mendapatkan sebuah tantangan di dalam hidupnya. Dia mendapatkan sebuah mungkin masalah, saudara, dalam hidupnya. Ketika dia terancam nyawanya, dia akan dibunuh. Apa yang menjadi reaksi dari Elia ini kita kadang mungkin yang sering kita alami, saudara. Ketika mendengarkan ada masalah dalam hidup kita seringkali kita responnya dengan cepat, itu langsung manusia kita muncul ketakutan, saudara, ketakutan. Padahal baru saja Elia mengalami masa-masa yang mungkin luar biasa nih, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tetapi dia begitu cepat melupakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup membebaskan dia dari masalah-masalahnya, saudara. Berapa banyak di antara kita yang dalam hidup kita sering mengalami banyak pertolongan Tuhan. Dalam sepanjang hidup kita mengikut Kristus, kita banyak menerima pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin kita mengalami kesembuhan dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami masa-masa pertolongan dari Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Tapi berapa banyak di antara kita juga seringkali kita dengan cepatnya melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudara. Dengan cepatnya kita lupa, bahkan ini mungkin Elia, kisahnya ini baru saja dia alami, baru saja dia mengalami kemenangan, saudara. Tuhan menunjukkan secara langsung kuasanya.
Bahwa menunjukkan bahwa Elia berkata tuh, bersaksi di depan bangsa Israel, bertobatlah bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Dia menantang nabi-nabi Baal. Lihat itu, Allahmu itu Allah yang gak hidup, gak bisa memberikan api. Tapi Allahku Allah yang hidup. Berarti dia sebenarnya memiliki kepercayaan, memiliki iman bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, saudara. Tetapi ketika dia mengalami masalah, dia begitu cepatnya pada saat itu dia mengalami keterpurukan dalam hidupnya. Dia takut, saudara. Ketakutan itu begitu menyelimuti dirinya. Saudara, kita seringkali kita mungkin mengalami masa-masa keterpurukan dalam hidup kita. Kita mungkin mengalami masa-masa titik-titik yang kita mungkin mengalami pelayanan, kita capek, mungkin kita mengalami masalah dalam ekonomi kita, dalam studi kita, dalam keluarga kita. Mungkin kita punya pergumulan-pergumulan. Jangan sampai kita melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, saudara. Ketika Elia, walaupun dia seorang nabi, dia juga masih manusiawi. Dan kalau saya lihat, Elia ini salah seorang nabi yang melankolis, saudara. Kalau kita mungkin belajar psikologi ya. Dia begitu cepat takut, dia pergi menyelamatkan nyawanya, pergi ke Berseba, meninggalkan bujangnya. Ya, dia punya seorang pelayan bujang, saudara, ditinggalkan, dia pergi sendiri. Dan kemudian apa? Dia pergi masuk ke dalam padang gurun. Seringkali ketika orang mengalami masalah, itu dia tidak mencari Tuhan, dia berdoa. Reaksi pertama kita itu tidak berdoa mencari Tuhan. Kita seringkali ketika kita menghadapi masalah, apa yang terjadi, saudara? Kita pergi meninggalkan teman kita, ya. Kita lalu masuk dalam padang gurun. Masuk padang gurun itu apa, saudara? Dalam kesunyian. Kita bahkan mungkin ketika kita capek dengan semuanya, kita mungkin mulai kecewa, saudara. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan teman-teman kita, kecewa dengan gereja. Kita nggak mau pergi ibadah lagi, meninggalkan persekutuan. Jangan sampai, saudara, kita masuk ke dalam padang gurun kesendirian dan kita meninggalkan persekutuan kita. Reaksi yang pertama seharusnya kita mencari Tuhan. Tapi ketika kita sering kali mengalami masalah, kita mencari pelarian. Kita lari dari masalah. Ketika kita mendapatkan masalah, saudara, apakah kita mau menjadi penyelesai masalah? Atau kita seringkali kita lari dari masalah kita? Ketika Elia masuk ke dalam padang gurun, dia lari dari masalah. Dan dia mulai mengasihani diri, saudara. Dia masuk dalam padang gurun, dia berjalan seharian. Kemudian dia duduk dalam sebuah pohon arar. Dan dia saudara, ingin mati. Ini seorang nabi yang besar, saudara. Yang baru saja dia melakukan perkara-perkara yang besar. Dia baru saja bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Allahnya gitu ya. Saudara, tetapi apa yang terjadi baru saja dia mengalami seperti itu. Ketika ada tantangan di depannya yang terjadi, dia kepingin apa? Mati, saudara. Dia pengen mati. Dia berkata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Aku tidak lebih dari nenek moyangku. Saudara, seringkali ketika mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup kita, kita mengalami masa-masa kita yang terpuruk, kita seringkali pengen apa? Mending aku mati aja. Aku memang gak berguna. Tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Melonya kumat, saudara. Ya, iblis mulai memasukkan panah-panah dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Kita mulai terintimidasi. Oh Tuhan, untuk apa aku hidup? Saudara, iblis senang sekali mengintimidasi kita. Semakin kita dipakai oleh Tuhan, iblis akan semakin gencar untuk menjatuhkan kita. Saudara, Elia, seorang yang luar biasa, tetapi dia begitu mudahnya, dia terpengaruh oleh ancaman-ancaman, ketakutan-ketakutan. Sehingga dia begitu mudahnya, dia lari, saudara. Dengan begitu mudahnya, dia ingin mengakhiri hidupnya. Pengen mati aja, Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, seringkali kalau kita sama Tuhan, sama orang lain juga, kita seringkali lupa. Tuhan baru saja melakukan perkara yang besar. Yang diingat-ingat hanyalah yang jelek-jeleknya aja. Ketika kita sama Tuhan, saudara, sama teman-teman kita, seringkali yang kita ingat itu apa? Ada peribahasa apa, saudara? Kebaikan yang banyak akan dirusak oleh satu kesalahan. Itu apa peribahasanya? Setitik apa? Wah, ya itu bahasa Indonesianya udah dapat 9 semua ya. Saudara, jadi seringkali kebaikan Tuhan yang sudah banyak itu akan kita rusakkan dengan hanya satu kesalahan.
Begitu juga dengan teman-teman kita dalam kita punya hubungan sosial dengan orang lain. Teman kita sudah berbuat banyak baiknya sama kita, seringkali kita lupakan hanya karena satu kesalahan, saudara. Saudara, jangan sampai kita melupakan kebaikan orang, melupakan kebaikan orang. Jangan hanya kita melihat dari jelek-jeleknya saja, saudara. Dalam kita mengikut Yesus, saya percaya bahwa mengikut Yesus itu tidak hanya kita pengen yang enak-enak aja. Kalau ikut Yesus pasti diberkati, pasti nggak akan sakit, pasti semuanya pokoknya nyaman, enak semua, saudara. Mengikut Yesus itu adalah memikul salib kita. Dalam kisah perjalanan musafir, saudara, yang kemarin ada filmnya, sudah ada filmnya, saudara ya. Walaupun itu film kartun, itu cukup bagus. Mungkin kapan-kapan bisa disetel juga. Saudara, bahwa perjalanan seorang musafir ketika dia meninggalkan keluarganya, dia mencari sesuatu yang kekal, sesuatu yang luar biasa, apa yang dia inginkan, saudara. Dia begitu banyak tantangan. Ada banyak godaan di sekelilingnya. Ketika banyak orang yang ketika mendapat tantangan sedikit, mereka sudah mau pergi meninggalkan dari panggilan mereka. Panggilan mulia untuk mengikut Yesus, saudara. Tidak banyak orang yang bertahan dan mau berjalan sampai kepada akhirnya. Banyak tantangan demi tantangan, kota demi kota yang harus mereka lewati. Tantangan dunia, saudara. Bagaimana apakah mereka akan tetap ikut dunia atau mereka ikut Yesus? Bahkan ada di antara mereka juga ketika di dalam perjalanan perjalanan seorang musafir. Ketika perjalanan mereka mengikut Yesus, mereka harus memilih apakah mereka akan tetap mengikut Yesus atau mereka harus memberikan nyawa mereka. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh ketika menjadi orang yang percaya, saudara, apa yang menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan? Apa yang dasar kita dirikan, itu dasar yang kokoh atau dasar yang mudah untuk diombang-ambingkan, saudara. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Lukas pasal 6 ayat yang ke-46. Ada dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dasar apa yang kita dirikan di dalam Tuhan, saudara? Dasar yang kita dirikan ketika kita benar-benar kita menggali dan meletakkan dasar itu di atas batu karang Tuhan yang teguh, saudara. Dasar iman kita, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika kita mengikut Yesus, saudara, apakah kita sungguh-sungguh kita mau komitmen kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan, aku mau mengikut Engkau seumur hidupku. Saudara, mengikut Yesus bukanlah sekedar kita mengucapkan, ya aku mau ikut. Sebuah komitmen adalah komitmen yang sungguh luar biasa ketika kita ucapkan dari kedalaman hati kita. Kalau beberapa waktu lalu ada peneguhan kependetaan, saudara. Jadi seperti ada janji pernikahan, seperti itu ya. Ketika mengucapkan, seorang hamba Tuhan mengucapkan janjinya kepada Tuhan untuk mau melayani, untuk mau menggembalakan. Saudara, itu begitu mengharukan. Kenapa? Itu adalah sebuah komitmen. Seperti ketika dalam pernikahan ada sebuah komitmen, ada sebuah perjanjian suci yang mereka ucapkan. Kenapa banyak orang yang menangis, saudara? Dalam pernikahan, dalam pemberkatan nikah, saudara, seringkali banyak orang yang menangis gitu ya. Kenapa, saudara? Karena sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan atau dengan sesama dalam pasangan, saudara. Itu merupakan perjanjian yang suci, yang kudus. Ketika kita mengikut Yesus, saudara, mungkin ada banyak alasan. Ada banyak alasan. Demikian juga ketika orang menikah, saudara, ada banyak alasan. Ada orang yang menikah karena cinta. Ada orang yang menikah karena apa? Harta, gitu ya. Ada yang menikah karena apa? Kepepet, usianya sudah tua, saudara ya. Pokoknya asal dapat aja daripada dianggap perawan tua, gitu, saudara.
atau Joko Tuo ya, bahasa Jawa di sini. Saudara, banyak orang yang karena kepepet, ada orang yang karena dijodohkan, enggak cinta, pokoknya menikah karena status, saudara. Banyak alasan untuk menikah dan ketika mereka mengucapkan janji nikah, saudara. Nah, kita akan mau tahu perbedaan ketika mereka menikah dengan cinta atau didasari karena terpaksa, saudara. Atau ada motivasi-motivasi yang lainnya ketika mereka mengucapkan janji nikah, itu akan berbeda. Saya percaya akan berbeda. Demikian juga ketika kita dengan Tuhan, saudara, diibaratkan kita sebagai mempelai Kristus. Ketika kita mengikut Yesus, ketika kita mau komitmen, mengambil komitmen, Tuhan, aku mau mengikut Engkau, aku memilih Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Ya, walaupun Tuhan terlebih dahulu memilih kita, saudara. Aku mau berkomitmen mengikuti Engkau, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidupku. Aku akan setia mengikuti Engkau apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam suka maupun duka. Pernah nggak kita ngomong sama Tuhan seperti janji pernikahan, saudara? Aku akan menjadikan Engkau Tuhan dalam hidupku, dalam sakit atau sehat, suka maupun duka, kaya atau miskin. Apalagi saudara, dalam keadaan apapun saudara, kita akan tetap setia kepada Yesus mempelai kita. Amin saudara? Amin. Tetapi kalau kita mengikut Yesus didasari karena harta saudara misalnya. Ya, kita mengikut Yesus didasari karena harta nih motivasinya. Aku mau jadi orang Kristen, aku mau menjadi pengikut Kristus. Tapi alasannya adalah karena harta, saudara. Maka kita nggak akan pernah bisa mengucapkan janji, seperti janji pernikahan itu di hadapan Tuhan dengan tulus, saudara. Kita nggak akan pernah bisa ngomong, Tuhan, aku akan mengikuti Engkau dalam kondisi kaya atau miskin. Karena kita pengennya cuma yang kaya, saudara. Tuhan, aku akan mengikuti Engkau dalam kondisi yang kaya. Jika aku miskin, aku akan pergi meninggalkan Engkau. Demikian juga dalam kondisi sehat dan sakit. Tuhan, aku akan mengikuti Engkau. Kalau aku dalam kondisi yang sehat, pokoknya tidak boleh ada sakit apapun dalam hidupku. Kalau sakit berarti Engkau bukan Tuhanku. Berarti Engkau Tuhanku, Tuhan yang lain. Nah, saudara, bagaimana alasan ketika kita, motivasi kita, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dasar iman kita, ini apakah dasar iman yang tulus karena perjodohan? Ya, perjodohan saudara, contohnya apa? Terpaksa gitu ya. Karena apa? Karena orang tua sudah Kristen ya, mau nggak mau anaknya Kristen. Tapi nggak punya iman dan dasar yang sungguh saudara. Iman yang nebeng dari orang lain. Saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita harus punya komitmen yang sungguh-sungguh. Dalam kondisi apapun, aku akan tetap setia mengikut Engkau. Amin. Berikan salam kanan kiri, dalam kondisi apapun tetap setia ya. Ingatkan teman-teman kita, mengingatkan diri kita juga. Dalam kondisi apapun harus tetap setia. Setia. Setia sampai akhir. Banyak alasan saudara untuk mengikut Yesus. Banyak alasan. Tetapi dalam kondisi apapun Tuhan nggak pernah berjanji bahwa jalan kita selalu mulus. Tapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita saudara. Dalam mengikut Yesus saudara, dalam kita mengerjakan panggilan kita, dalam kita mengerjakan visi Tuhan, saya percaya itu bukan suatu hal yang mudah. Itu perjalanan yang sangat panjang. Dalam kita mengerjakan visi Tuhan, saudara, itu enggak mudah. Mungkin kita punya tantangan pelayanan dalam penginjilan, kita punya tantangan di dalam pelayanan kampus, kita punya tantangan dalam pelayanan di gereja, dimanapun kita ditempatkan, saudara. Tapi satu, jangan pernah mundur, saudara. Jangan pernah apa? Mundur. Tema hari ini adalah apa? No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Aku sudah apa? Memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak ada kata mundur dalam hidupku. Aku sudah memutuskan ikut Yesus, melayani Yesus. Enggak ada kata mundur di dalam pelayananku. Aku sudah memutuskan mengikut Yesus. Tidak ada kata mundur untuk mengerjakan visi Tuhan, saudara. Saya percaya bahwa kita akan dipakai Tuhan untuk mengerjakan banyak hal buat Tuhan. Dan dari sana bukanlah suatu hal yang mudah untuk kita boleh melayani Tuhan. Untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ada satu kata yang harus kita ingat. Apa? No turning back. Jangan pernah ada kata mundur saudara. Walaupun apapun begitu banyak rintangan di depan kita. Saudara, ketika Elia dia berkata, Tuhan, aku pengen mati, ambillah nyawaku aja, aku udah gak kuat nih, rasanya stres aku gitu ya.
Sudah aku melayani engkau, aku sudah ini menyatakan kuasamu, aku malah mau dibunuh, gitu saudara. Pergi dia, menyendiri. Tetapi saudara, saya percaya orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, mereka memiliki kasih karunia saudara. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kita kembali saudara ke dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima saudara. Ketika dia berkata, wes Tuhan, aku pengen mati aja, ambillah nyawaku. Kemudian ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu ia berbaring tidur di bawah pohon arar itu. Dia santai-santai saudara. Waduh, mending aku, kalau orang stres biasanya banyak tidur saudara ya, tidur gitu. Supaya lupa. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring lagi saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara, ketika Elia dalam kondisi yang dia begitu lemah, saudara, ketika kita pengen, waduh Tuhan aku pengen mati aja. Tapi Tuhan tidak membiarkan Elia sendiri. Mungkin dalam kondisi dia capek saudara, ketika dia habis melayani Tuhan, malaikat Tuhan datang memberikan apa? Penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan makanan dan minuman. Saudara, makanan dan minuman itu sesuatu yang menyenangkan, betul? Amin ya. Kita kalau apa capek biasanya stres suka makan, gitu, jadi tambah gendut gitu ya. Tapi ada juga yang stres malah nggak mau makan, saudara, tambah kurus juga ada ya. Jadi ada yang apa? Kalau kita stres kadang wah makan yang banyak. Saudara, ketika Elia dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak pernah membiarkan dia sendiri. Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberikan makanan dan minuman, menyertainya, mengingatkan, ayo kamu bisa, ini akan memberikan kamu kekuatan. Tapi satu kali nggak cukup Elia, dia tidur lagi. Wes lah, aku masih pengen santai ini, masih sedih saudara. Tapi malaikat Tuhan berkata, bangunlah, makanlah, dikasih peringatan. Sebab kalau tidak, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Artinya apa saudara? Segera bangkit. Jangan terus terpuruk di dalam apa? Masalah-masalah kita saudara. Ada banyak orang yang ketika dia mengalami masalah, terpuruk dalam masalahnya, ya berkutat dalam hal itu, sehingga dia tidak mau keluar dari masalah dan bangkit saudara. Berkutat di hal yang sama, bergumul dalam hal yang sama, dan dia nggak pernah mau keluar dari kubangan itu. Elia diperingatkan oleh malaikat ini, cepat bangun. Peringatan yang kedua, sebab kalau engkau tidak segera bangun, maka perjalananmu akan terlalu jauh bagimu, akan sukar sekali untuk mengejar kembali, untuk engkau boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara, dan Elia seketika itu dia mulai bangkit, bangun, dia makan, minum, dan waktu seketika itu juga kekuatannya boleh kembali saudara. Dan dia mulai berjalan kembali 40 hari 40 malam. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang membiarkan kita sendiri dalam setiap permasalahan kita. Tuhan akan selalu memberikan kita jalan keluar. Tuhan akan memberikan penyertaannya untuk membawa kita kembali bangkit, bangun dan berjalan kembali untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita saudara. Apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita harus melihat ke depan saudara. Seperti perjalanan seorang musafir, dia tahu tujuannya mau kemana saudara. Ketika dia berjalan, ketika dia melihat ada dua jalan saudara. Ada jalan yang begitu berkelok-kelok, berbatu-batu, kelihatannya nggak menyenangkan. Dan satu di sebelah sana jalan yang padang rumput yang kelihatannya sangat menyenangkan gitu saudara. Pernah perjalanan seorang musafir ya, musafir ini ketika dia melihat dua jalan ini, dia melihat kelihatannya ini arahnya sama. Kelihatannya ini tujuannya, endingnya sama kok. Lihat ini, beriringan jalannya. Daripada kita jalannya berbatu-batu, kaki kita sakit, butuh perjuangan, mending kita lewat yang berumput hijau saja. Akhirnya mereka menyeberang saudara. Mereka masuk dalam jalan yang lebih nyaman, yang berumput hijau. Dan ternyata saudara, ketika mereka berjalan tidak terasa bahwa mereka telah menyimpang dari jalan yang benar.
Saudara, sering kali kita disimpang siurkan bahwa jalan-jalan yang kita jalani, yang kita pilih itu jalan yang benar. Karena apa? Kelihatannya ujungnya sama, saudara. Kita nggak bisa melihat dari sini. Kita susah, kita malas mengikuti jalan yang berliku-liku, yang penuh berbatu, saudara. Kita pengennya jalannya yang enak, yang mulus, yang nyaman. Dan ketika musafir ini jalan ke sana dan dia tidak tahu bahwa ujungnya adalah rumah dari raksasa, saudara. Ini film kartun ya, jadi agak ada maknanya tapi ini bernuansa kartun. Jadi akhirnya dia mau dimakan raksasa, saudara. Ternyata dia berpikir dengan temannya, ternyata jalan kita salah. Kelihatannya padahal sama ujungnya. Kita harus segera keluar. Dan mereka keluar dan mereka harus belajar kembali ke jalan yang benar, yang berliku-liku, mungkin harus banyak terjal yang di sana. Tapi mereka mau belajar untuk bertobat, saudara. Saudara, banyak jalan, pilihan jalan dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar memilih jalan yang benar, melakukan kehendak Tuhan. Seperti itulah kita mendirikan dasar yang kokoh di dalam perjalanan iman kita. Kita akan menonton sebuah video, saudara, bisa ditampilkan. Pemain musik bisa maju ke depan. Videonya ini ada lagu yang mungkin seringkali sudah kita nyanyikan, yang ternyata diciptakan sekitar tahun 1800. Dan lagu ini berbicara mengenai bagaimana kita mengikut Yesus, saudara. Ya, bisa ditampilkan. There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them, and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back." And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, "Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back." Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing. Cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Oh,
even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time, and eventually he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region, because they had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. No turning back. No turning back. Ya, ini adalah sebuah kesaksian dari awal pencipta lagu, dari lagu ada diterjemahkan di Indonesia ya. Mengikut Yesus keputusanku. Saudara, dalam ayat terakhir saudara, sambil boleh berdoa kita hanya mau nyanyikan lagu ini. Saya akan bacakan dalam kitab Ibrani saudara, pasal yang ke-10, ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang besar menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau telah memilih setiap kami Tuhan, dan mengikut Engkau adalah keputusan kami Tuhan. Dan kami mengikut Engkau karena kami sungguh-sungguh, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Seperti dalam sebuah janji pernikahan, kami mengikut Engkau bukan karena dijodohkan, atau kami tidak menginginkan harta, kekayaan, atau kenyamanan. Tetapi kami mengikut Engkau karena kami sungguh-sungguh kami mencintai Engkau. Dalam keadaan apapun, suka duka, dalam keadaan sakit maupun kami sehat, dalam keadaan apapun, bahkan ketika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, atau mungkin Tuhan bahkan kami harus merelakan nyawa kami untuk mengikut Engkau. Kami mau Tuhan mengikut Engkau.